Materi ke-1, mata kuliah praktika aplikasi akuntansi, diambil dari buku praktika aplikasi akuntansi yang filenya sudah diberikan di Google Classroom. Untuk materi yang ke-1 ini, kita akan membahas tentang bab yang ke-1, yaitu Microsoft Excel pendahuluan. Kemudian di bab 1 ini kita akan membahas tentang 1. Tujuan, kedua teori, yang ketiga fungsi yang digunakan dalam program, dan yang keempat adalah menu yang digunakan dalam program. Kita masuk pada pertama, yaitu tujuan. Bab ini yaitu pertama, mengenal dan memahami siklus akuntansi. Yang kita tahu, siklus akuntansi itu terdiri dari adanya transaksi yang berakhir di pelaporan keuangan. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu urutan proses pencatatan, dimulai dari bagan perkiraan akuntansi, kemudian pencatatan transaksi, pembukuan, trial balance, worksheet, laporan keuangan, AJP dan ayat jurnal penutup, kemudian pembukuan AJP dan jurnal penutup, dan terakhir neraca percobaan setelah ayat jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Sebenarnya materi ini sudah didapatkan oleh kalian di semester sebelumnya, karena ini mata kuliah pengantar akuntansi. Jadi pemahaman ini harus terus dibawa, termasuk di materi di mata kuliah praktika aplikasi akuntansi, karena kita berfokus pada aplikasinya saja, bukan pada konsepnya. Karena konsepnya dianggap sudah memahami dan sudah menguasai. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah mengenal dan memahami fungsi yang digunakan dalam program. Tentu program yang dimaksud di sini adalah program Microsoft Excel. Kemudian yang keempat, mengenal dan memahami menu yang digunakan dalam program. Apa saja yang biasanya kita butuhkan, kemudian program apa yang harus kita jalankan. Dan yang kelima adalah latihan soal. Kita mulai dari yang siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu sebagaimana kita tahu itu merupakan prosedur utama akuntansi, pekerjaan kita sehari-hari yang diawali dengan yang namanya transaksi. Transaksi di sini nantinya akan kita catat atau istilahnya adalah kita lakukan jurnal. Setelah kita jurnal, lanjut ke proses berikutnya, kemudian berakhir di yang namanya neraca percobaan. Tapi sebelumnya pasti kita melakukan tutup buku dulu. Di sini ada bagan yang paling atas sebelah kanan, itu adalah startnya. Jadi startnya itu dimulai dari menganalisa transaksi. Ketika ada transaksi, kita akan lakukan analisis. Termasuk transaksi apa itu? Transaksi itu bisa didapatkan dengan cara menganalisis dokumen yang hadir ke meja kita, biasanya berupa invoice, atau berupa PO, atau yang lainnya, tergantung transaksinya apa. Seperti contoh, apabila kita melakukan transaksi pembelian melalui bagian pembelian atau purchasing, maka kita akan mendapatkan tagihan dari vendor kita. Nanti dokumennya adalah kepadanya adalah nama perusahaan kita,
kemudian berasal dari vendor yang menjadi tempat membeli dari perusahaan kita. Nah, setelah itu kita akan menjurnal transaksi. Menjurnal transaksi, contohnya tadi apa? Pembelian. Jadi kalau misalkan pembelian, jurnalnya apa? Nah, pembelian itu bisa dibagi menjadi dua, apakah cash atau hutang. Seperti itu. Setelah dijurnal, kemudian langkah berikutnya adalah memposting ke buku besar. Jadi nanti akun-akun itu akan berkumpul bersama teman-temannya yang sama. Misalkan akun untuk pembelian, semua pembelian. Akun untuk diskon pembelian, semua diskon pembelian. Kemudian berikutnya adalah menyusun neraca saldo. Disusun berdasarkan transaksi yang sudah diposting ke buku besar, lalu kemudian kita menyusun neraca saldo untuk nantinya dilakukan penyesuaian. Atau kita akan membuat ayat jurnal penyesuaian untuk penyesuaian-penyesuaian terhadap jurnal-jurnal tertentu. Kemudian, setelah dilakukan penyesuaian, kita akan menyusun laporan keuangan. Kemudian, membuat jurnal penyesuaian dan jurnal penutup untuk menutup akun-akun yang sebelumnya telah dilakukan penyesuaian. Diposting, kemudian kita membuat neraca lagi. Tapi bedanya adalah neraca ini adalah neraca setelah saldo penutupan. Nah, di dalam praktika aplikasi akuntansi, yang kita lakukan adalah transaksi atau kegiatan nomor 1, kemudian nomor 2. Jadi, nomor 1 dan nomor 2 ini kita lakukan by system. Nah, selanjutnya, langkah berikutnya itu dengan menggunakan sistem. Saat ini kita belajar Microsoft Excel, jadi kita akan rancang bagaimana caranya kita lakukan analisis transaksi, kemudian kita jurnal transaksi tersebut, atau istilahnya input. Kemudian nanti ketika kita minta laporan penjualan hari itu atau saldo per hari itu, minggu itu sudah bisa langsung keluar pada waktu yang sama. Nah, itu kita akan belajar mengenai itu. Tetapi sebelum kita membangun Microsoft Excel yang bisa seperti itu, kita harus paham tentang konsep ini. Kita lanjutkan. Nah, untuk perusahaan yang lebih besar, biasanya kita memerlukan yang namanya jurnal khusus atau spesial jurnal. Apa itu spesial jurnal? Spesial jurnal ini mungkin berbeda ya untuk setiap perusahaannya, gitu ya. Ada yang menggunakan jurnal khusus penjualan saja ada juga untuk kas saja ada yang khusus pembelian aja ada. Itu tergantung kepada masing-masing perusahaannya, apa transaksi yang paling banyak. Biasanya, jurnal khusus itu terdiri dari khusus penjualan, kemudian khusus kas dan pembelian. Nah, ini biasanya, karena ini yang paling banyak terjadi di perusahaan. Perusahaan dagang terutama pasti melakukan pembelian, pasti melakukan penjualan. Dari penjualan yang dilakukan akan dapat kas masuk. Pada saat melakukan pembelian akan mendapatkan kas keluar. Seperti itu. Nah, kalau ada jurnal khusus, maka buku besar pun harus ada penambahan informasi khusus yang berkaitan pada jurnal khusus tersebut. Nah, jurnal tambahan ini yang disebut sebagai subsidiary ledger. Nah, ini nanti hanya sebagai review saja sebenarnya. Untuk rincinya kalian bisa buka lagi
di materi mengenai tata cara menggunakan subsidiary ledger sampai akhirnya bisa menciptakan atau membuat laporan keuangan. Nah, adapun buku besar pembantu atau subsidiary ledger itu terdiri dari buku besar pembantu piutang dagang, ya, ini account subsidiary ledger. Berarti ini hubungannya dengan sales ya atau penjualan, makanya berhubungan dengan customer. Ada juga buku besar pembantu hutang dagang atau accounts payable subsidiary ledger. Berarti ini berhubungan dengan bagian pembelian atau jurnal pembelian karena masuk di sini hutang dagang, maka berhubungannya dengan vendor. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah urutan proses pencatatan. Yang bagian A itu bagian perkiraan bagian perkiraan akuntansi atau chart of account. Ini yang biasanya agak memerlukan waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkannya. Ini chart of account ini nanti akan digunakan untuk kode memanggil. Misalkan di sini chart of account itu biasanya nomor perkiraan. Jadi kalau misalkan kita mau lihat aset, gitu ya. Asetnya itu misalkan kendaraan, maka kita tidak perlu mencari aset kendaraan, gitu ya. Kita bisa menggunakan kode. Kita bisa menggunakan kode yang umumnya menggunakan angka gitu, misalkan 10001. Nah, ini untuk aset kendaraan. Misalkan untuk aset yang lain, misalkan mobil atau bangunan gitu ya. 10002. Jadi semua yang memiliki akun 1002 muncul semuanya. Itu untuk mempermudah pada saat proses pencatatan yang kita lakukan di jurnal umum. Dan juga untuk proses akuntansi berikutnya. Jadi kalau misalkan 1 berawalan angka 1, berarti nanti masuknya nggak laporan laba rugi, tapi ke neraca. Begitu seterusnya. Nah, ini umumnya ya. Perkiraan akuntansi itu dibagi menjadi 5 kelompok. Tentu ini disesuaikan dengan kondisi perusahaannya masing-masing. Cuman ini biasanya selalu ada. Untuk berawalan 1 untuk aset, 2 untuk liabilities, 3 untuk ekuitas, 4 untuk revenue, dan yang kelima untuk goods sold atau COGS, keenamnya untuk beban, 7 untuk pendapatan dan beban lain-lain. Jadi nanti ada angka-angka gitu, kelompok asetnya banyak tadi sebagaimana saya contohkan. Itu untuk bagian perkiraan akuntansi. Nanti ada banyak misalkan asetnya mau dibaginya berdasarkan apa? Biasanya berdasarkan jenisnya. Jenisnya bangunan, kendaraan, mesin, atau apa. Begitu ya. Sama liabilities, equity juga sama, revenue juga sama. Yang berikutnya, pencatatan transaksi. Nah, ini pencatatan transaksi itu kan langkah yang kedua ya, setelah melakukan analisis atas transaksi yang kita miliki. Nah, untuk pencatatan transaksi ini bisa dilakukan baik itu di jurnal umum maupun di jurnal khusus. Gitu ya. Ada yang suka menggunakan jurnal khusus biar lebih tahu apa transaksi sebelum dan setelahnya, kemudian saldonya sudah langsung pada saat itu juga. Tapi sebenarnya dengan jurnal umum pun sudah mencukupi, karena dengan Excel bisa langsung tahu. Misalkan pembelian, kita tinggal search aja berdasarkan kode untuk jurnal pembelian. Seperti itu. Nah, untuk mencatat suatu transaksi di jurnal umum, gitu ya, maka yang harus dimasukkan informasinya adalah tanggal transaksi.
dilihatnya dari invoice ya, dari faktur pajak atau yang lainnya. Kemudian mencatat nama perkiraan. Nama jurnalnya apa? Misalkan penjualan. Nah, berarti tulis penjualan. Gitu. Tapi biasanya diawali dengan yang bersaldo debit. Jadi kalau penjualan, penjualannya apa? Atau apakah cash atau atau kredit. Kalau misalkan cash ya berarti cash di sebelah debitnya gitu ya. Kemudian kalau misalkan piutang atau misalkan kredit berarti piutang di sebelah debitnya. Maka kita harus mengingat tentang ketentuan-ketentuan yang mana saja jurnal-jurnal yang bersaldo debit. Gitu ya. Kemudian apa saja juga yang memiliki saldo sebelah kredit. Gitu ya. Nah, ini harus paham. Karena kita sebagai developer atau sebagai pihak yang membuat sistem akuntansi harus tahu konsep ini. Dan ini tidak dimiliki atau tidak semua memiliki orang sistem mengetahui ini. Jadi disinilah peran kita sebagai orang yang paham akuntansi. Kemudian pada saat melakukan jurnal juga, langkah berikutnya adalah mencatat nomor perkiraan. Jadi yang tadi misalkan penjualan, kodenya misalkan awalnya adalah 7. Maka kita pilih 7 misalkan 001 untuk penjualan tunai. 7002 untuk penjualan tidak tunai. Gitu. Kemudian angkanya yang keempat ya. Mencatat angka saldo. Nah, angka saldo ini di sebelah debit ataupun sebelah kredit. Jangan lupa, debit dan kredit wajib balance. Kalau misalkan di debitnya ada 2 jurnal, di sebelah kreditnya ada 1 jurnal, pastikan untuk transaksi per tanggal itu debit dan kreditnya sama. Agar tidak terjadi tidak balance ya. Kalau tidak balance sudah pasti salah. Gitu. Kalau misalkan balance bisa jadi salah gitu ya. Kalau tidak balance itu pasti salah. Kalau yang balance itu belum tentu salah, tapi bisa salah ya. Nah, kemudian yang kelima, pada baris terakhir, tiap halaman jurnal umum ditambahkan perhitungan total debit dan kredit. Nah, ini untuk mengetahui ya. Untuk mengetahui apakah debit dan kredit kita itu seimbang. Seperti itu ya. Itu untuk yang ada di jurnal khusus. Adapun untuk yang tadi itu di jurnal umum. Adapun sekarang kita akan bahas tentang jurnal khusus. Kalau jurnal khusus ini sebenarnya intinya sama. Dari mulai tanggal, tapi bedanya ada tambahan-tambahan informasi. Kalau misalkan kita ngomonginnya penjualan, maka kita harus menyebutkan atau mencatat kode pelanggan. Biar kita bisa tahu nih, pelanggan ini setiap harinya beli berapa, atau misalkan dia punya retur berapa gitu ya. Kemudian nanti dianalisis oleh bagian yang lain. Makanya butuh khusus jurnal. Kemudian nomor fakturnya yang kita keluarkan. Kemudian transaksinya, transaksi apa, penjualan barang yang mana, gitu. Kemudian pasti akun debit dan kreditnya. Jangan lupa mencatat saldo transaksi pada kolom debit dan kredit. Sama, ini juga harus balance antara debit sama kreditnya. Adapun untuk jurnal khusus kas, sama ya, tanggalnya, kemudian kode pelanggan. Kalau misalkan kita uangnya masuk, atau pemasok untuk uang kita yang keluar. Kemudian jangan lupa bukti kasnya, gitu ya. Kemudian uraiannya itu dimasukinnya kemana gitu.
atau misalkan jumlahnya berapa, dan catatan-catatan lainnya yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima adalah mencatat saldo transaksi. Ini sama. Sama untuk pembelian juga, intinya kita harus tahu waktunya, kemudian kode pemasoknya, karena ini pembelian, kemudian nomor bukti pembelian barang, mencatat uraian sama, kemudian kita catat debit dan kreditnya dan juga saldonya. Seperti itu. Nah, ini yang kita lakukan, proses yang kita lakukan sebagai seorang akuntansi ya, atau sebagai seorang akuntan. Nah, berikutnya, langkah berikutnya, kita serahkan kepada sistem. Cuman sekarang ceritanya kita itu mau membuat sistem. Kita itu membuat sistem, jadi kita langsung ke pembukuan. Kita rancang untuk melakukan pembukuan. Nah, pembukuan ini biasa kita istilahkan sebagai posting, gitu ya. Nah, posting ini pengklasifikasian informasi. Jadi nanti dipisahkan di dalam satu di setiap saldonya. Tujuan utamanya untuk mengakumulasi saldo perkiraan masing-masing. Jadi kalau penjualannya berapa per hari itu, atau misalkan mau per periode boleh. Per periode itu kita sudah melakukan penjualan berapa. Per periode itu kita sudah melakukan pembelian berapa, dan seterusnya. Kemudian neraca percobaan atau trial balance, gitu ya. Ini total dari semua saldo akhir untuk masing-masing perkiraan. Nanti diambil dari buku besar masing-masing. Kemudian kita kumpulkan dalam worksheet. Nanti tujuannya tentu ya untuk memilah mana yang masuk ke dalam neraca, mana yang masuk ke income statement dari worksheet tersebut. Nah, baru dari worksheet tersebut kita bisa menghasilkan laporan keuangan sebagai data sumber untuk penyusunan laporan keuangan, laba rugi dan neraca gitu ya, yang paling pasti dan harus ada. Kemudian ayat jurnal penyesuaian dan penutup atau AJE, adjusting entries. Nah, untuk adjusting entries sama closing entries ini juga dibuat untuk memperoleh data-data yang lebih akurat atau yang lebih wajar. Seperti itu. Nah, kemudian nanti akan ada ayat jurnal penutup, kemudian akan ada saldo yang baru. Apabila ada perubahan, kalau nggak ada ya berarti akan sama dengan yang sebelumnya. Kemudian pembukuan ayat jurnal penyesuaian dan penutup, gitu ya, sehingga beberapa perkiraan saldonya menjadi 0. Ya. Terakhir yaitu neraca percobaan setelah ayat jurnal penyesuaian dan penutup. Nah, ini prosesnya ya sama dengan yang sebelumnya. Bedanya kalau ini ada tambahan lagi, yaitu ayat jurnal penyesuaian dan ayat jurnal penutup. Nah, ini namanya saldo awal untuk periode berikutnya. Misalkan bulan depan atau tahun depan. Tahun depan itu jadi awal tahun, seperti itu. Nanti akan ada tambahan lagi yang sifatnya opsional, yaitu reversing entries. Kalau misalkan ada perbaikan-perbaikan yang berpengaruh pada pelaporan di periode berikutnya. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya akuntansi prosesnya ya. Sekali lagi, secara rincinya itu kalian harus mengetahui, memahami, dan menguasai. Karena mata kuliah praktika aplikasi akuntansi ini adalah keahlian. Nah, keahlian itu didapatkan ketika konsep kalian itu benar. Dan ini biasanya atau pasti digunakan. Microsoft Excel itu pasti digunakan apabila kita berurusan dengan akuntansi. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke
Microsoft Excel. Di sini ada fungsi-fungsi yang biasa digunakan di dalam Microsoft Excel untuk membantu pekerjaan kita di bidang akuntansi. Yang pertama adalah fungsi if. Nah, fungsi if ini untuk menentukan berdasarkan kondisi yang terjadi. Jadi, kalau misalkan ya, di sini ada 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada A, B, A, B. Nah, kita bisa menggunakan fungsi if ini. Kita pengen kalau yang nilainya A, misalkan, maka keluarnya adalah bagus, gitu ya. A harus keluar bagus. Kalau B, gitu ya, keluarnya harus jelek. Nah, ini bisa menggunakan if, gitu ya. Nah, ini nanti rumusnya, gitu ya, sama dengan if, kurung buka, logika tesnya apa yang mau ditesnya? Yang ini, gitu ya. Gitu. Kemudian value if true. Nah, kalau gitu berarti kita bisa tulis di sini yang merah sama dengan misalkan titik 2A. Nah, kemudian koma atau titik koma, yang keluar apa? Misalkan yang keluarnya apa tadi? Bagus ya. Berarti harus keluar bagus. Tapi kalau salah, value if false, maka kita keluarnya jelek. Nah, seperti itu nanti keluarnya atau rumusnya, gitu ya. Jadi kondisinya itu bisa kita tentukan sendiri. Kriterianya kita bisa tentukan sendiri. Di sini ada contoh, if A2 lebih besar dari B2 maka over budget. Tapi kalau A2 kurang dari B2 maka oke. Seperti itu. Kemudian hal ini juga termasuk ya menggunakan tambahan-tambahan fungsi atau rumus-rumus yang lain dengan AND atau XOR dan lain sebagainya. Ini lebih mudah dipahami kalau kita langsung praktik ya. Jadi bisa dikembangkan lagi kalau misalkan kita mau kondisi-kondisi tertentu. Jadi kalau misalkan di sini ada contoh rumus if menggunakan AND dan juga menggunakan OR dan juga NOT. Nah, misalkan AND, OR jenisnya ada elektronik, kemudian jenisnya ada tekstil, jenisnya makanan, jenisnya obat, gitu ya. Maka nanti negaranya Australia diimpor atau tidak diimpor. Jadi nanti yang akan keluar dengan menggunakan rumus ini adalah jika jenisnya elektronik, atau tekstil, atau makanan, atau obat-obatan, kemudian bukan berasal dari negara Australia, maka nanti yang keluar adalah impor. Jadi ada dua syaratnya. Pertama jenisnya harus diantara 4, kalau nggak elektronik, tekstil, makanan, obat-obatan, ya. Kemudian kriteria yang keduanya, negaranya harus Australia. Nah, kalau itu terpenuhi, maka nanti yang muncul adalah diimpor. Tapi, kalau misalkan 2 itu tidak terpenuhi, bukan jenisnya elektronik, bukan jenisnya tekstil, dan lain sebagainya, dan juga bukan Australia, maka munculnya adalah tidak diimpor. Jadi, ditambah di N ini untuk menambah kriteria. Kalau OR ini untuk pilihan kriteria. Seperti itu. Makanya di sini dijelaskan fungsi OR itu bernilai true
kalau kondisi-kondisinya terpenuhi. Makanya atau. Kan kalau misalkan yang tadi itu harus A, atau kalau bukan A berarti salah gitu ya. Kalau yang sebelumnya. Tapi kalau misalkan or, kalau nggak A atau B berarti benar. Jadi kalau A-nya ada, benar. Kalau B-nya ada, benar. Jadi ada dua fungsinya, ada dua kriterianya. Tapi kalau N, itu akan bernilai benar jika semua terpenuhi. Jadi nggak boleh salah satu. Makanya tadi saya bilang, N itu adalah menambah kriteria. Kalau OR, pilihan kriteria. Adapun untuk not, akan bernilai true atau benar jika kondisinya tidak terpenuhi. Jadi kalau semua kriteria tidak terpenuhi, maka false. Maka benar ya, gitu ya. Kemudian kalau misalkan left, itu untuk membaca atau mengeluarkan karakter yang paling kiri. Gitu ya. Kalau misalkan harga jual, ya di sini. Kalau misalkan 5 berarti dari kiri 5 karakter. H itu yang ke-1, B yang kedua, R3, G4, A itu 5. Jadi nanti yang akan keluar adalah harga. Gitu. Sama right juga. Mulainya dari sebelah kanan. Gitu. Maka sebelah kanan. Kemudian berikutnya adalah VLOOKUP. VLOOKUP juga sering banget digunakan untuk mencari referensi saat Anda perlu menemukan berbagai hal. Jadi misalkan di sini Fontana, kemudian di sini ada tabel array-nya ya, yang jadi kriterianya, tabel array-nya. Kemudian yang keluar adalah nanti kolom kedua. Gitu ya. Nanti kita akan gunakan berlatih. Misalkan kalau misalkan kita mau masukin angkanya 1000, maka nanti yang harus keluar misalkan aset. Nah, itu salah satunya menggunakan VLOOKUP. Tapi sebenarnya rumusnya itu terserah kita. Kita mau pakai yang mana, terserah, yang penting tujuannya itu tercapai. Pokoknya saya pengen 1000, ketika saya mengetikkan 1000 keluarnya aset. Ketika misalkan nulisnya 7000 keluarnya pendapatan. Kalau misalkan kita pengennya 7001, ini namanya misalkan pendapatan tunai. Yang keluarnya. Pokoknya seterusnya seperti itu. Makanya lookup value itu nanti yang akan muncul 1000, 7000, 7001-nya. Itu namanya lookup value yang akan dilihat, yang ingin dicari. Kemudian table array itu adalah yang jadi referensinya. Kemudian call index number, nanti yang mana yang bakal keluar kalau ini terpenuhi. Kemudian range lookup itu boleh true, boleh false. Kalau misalkan true itu boleh numerik atau abjad, kalau false harus sama persis dengan apa yang kita tuju. Ya, seperti nanti contoh kalau kalian lihat di daftar nilai, itu menggunakan VLOOKUP. Seperti itu. Kemudian rumus-rumus berikutnya yang biasa digunakan oleh kita dalam menggunakan Excel yaitu sum. Sum ini menjumlahkan deret ke bawah, bisa deret ke kanan gitu ya, dan seterusnya. Kemudian sum if. Nah, ini sama menjumlahkan. Bedanya adalah adanya kriteria. Nah, kalau ada kriteria, misalkan menjumlahkan yang lebih besar dari 5. Berarti kalau di bawah 5 itu nggak masuk ke penjumlahan. Itu menggunakan sum if. Makanya di sini ada kriteria lebih dari 5. Kalau misalkan kurang dari 5, maka tidak dijumlahkan. Gitu. Kemudian ada sum if juga menggunakan ini apa namanya? Ini juga bisa menggunakan sum if kalau misalkan ada join-nya. Kalau nggak ada join-nya itu nggak dihitung. Nah, seperti itu. Nah, yang harus diketahui adalah kalau misalkan angka
itu nggak usah pakai petik. Tapi kalau misalkan simbolnya adalah bukan angka, gitu ya, maka wajib pakai petik. Jadi misalkan John itu kan bukan angka, bukan tanda matematik atau numerik, maka menggunakan petik. Tapi kalau misalkan ada karakter atau selain numerik, maka menggunakan petik. Nah, ini kadang suka lupa, ya. Nah, berikutnya yaitu tentang menu yang digunakan dalam program. Nah, ini sebenarnya tergantung kepada kita ingin apa, tujuannya apa. Misalkan di sini ingin merename sheet yang ada di bawah itu, kita bisa menggunakan menu home, format, organize sheet, baru rename sheet. Atau kita bisa klik kanan di bawah ya, di sheet-nya klik kanan, kemudian kita ganti nama. Atau kita bisa juga menu formula ke define name, ini untuk member nama pengenal suatu cell atau range. Gitu ya. Jadi sebenarnya ada ya. Misalkan kita tahu di sini ada A1 berarti di kiri atas gitu ya. Dan seterusnya. Tapi kita juga bisa memberikan namanya define name untuk sel-sel tersebut. Kemudian berikutnya ada menu yang lain untuk memindahkan atau mengcopy sheet. Sheet-nya juga bisa kita pindahkan ke file yang baru atau kita bisa pindahkan ke file yang sudah ada. Nah, ini bisa digunakan dengan memilih menu home, kemudian format, organize sheet, move or copy sheet. Bisa juga diklik kanan di sheet-nya. Mau dipindahin kemana atau mau di copy kemana. Yang keempat ada untuk filter, untuk menyaring data-data suatu tabel. Nanti kita juga kriterianya bisa kita tentukan juga apa. Misalkan mau deret secara besar ke kecil, kecil ke besar, atau kita memunculkan yang nilainya misalkan A doang, atau yang memunculkan yang nilainya C doang, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga untuk mengcopy, menggandakan dengan cara masuk ke menu home, copy untuk home paste gitu ya. Atau kita biasa gunakan dengan Ctrl C atau Ctrl V ya, untuk copy and paste. Nah, ini sangat lihai sekali ya untuk mahasiswa. Nah, ini materi kita tentang Microsoft Excel. Hanya sebagai pemanasan saja. Pertama, kita mempelajari tentang konsep dari akuntansi, kemudian kita sedikit mereview tentang fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Excel yang biasa kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita sebagai akuntan, atau untuk menghitung angka yang kita gunakan untuk nanti membuat laporan. Seperti itu.